Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siti Juliana Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang distribusi pendapatan berdasarkan pandangan Islam. Adapun pengertian dari distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada baik dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima, yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Nah, fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam sendiri adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan dengan kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak berkecukupan yang diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya, dan di sisi lain merupakan insentif untuk kekayaan pihak berkekurangan. Jadi dalam Islam ada kalanya kita bersedekah atau berinfak kepada orang yang kurang mampu. Oke, next. Selanjutnya yaitu di sini kita akan membahas tentang pokok pembahasan kita pada materi kali ini. Yang pertama, Islam memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha memiliki kekayaan dan mentransaksikan. Begitu pula dengan hukum zakat, infak, sedekah, dan bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi pendapatan dalam dunia perdagangan juga disyariatkan dalam bentuk akad kerjasama. Jadi di dalam Islam, pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif. Jadi tidak ada seperti peraturan yang ada pada ekonomi kapitalis. Di dalam Islam, semua berdasarkan asas keadilan dan kemanusiaan. Lalu pada dunia perdagangan juga disyariatkan untuk bentuk akad kerjasama, misalnya distribusi dalam bentuk mudharabah. Nah, apa sih mudharabah ini? Mudharabah ini merupakan bentuk distribusi kekayaan dengan sesama muslim dalam bentuk investasi yang berorientasi profit sharing. Pihak pemodal yang mempunyai kelebihan harta membantu orang yang mempunyai keahlian berusaha, sehingga keduanya saling menguntungkan. Selanjutnya, dalam subjek kedua ini, distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting. Yang pertama adalah nilai kebebasan, dan yang kedua, nilai keadilan. Kebebasan di sini yang dimaksud dengan kebebasan adalah kebebasan yang masih berada dalam batasnya. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang muslim dapat menjadi miliknya, menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam Islam, legitimasi hak milik sangat terikat erat dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan. Nah, hal ini juga berkesinambungan dengan nilai yang kedua, yaitu nilai keadilan, di mana di sini tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi, dalam hal ini bisa dikatakan adil atau sesuai dengan takarannya, sehingga antara pihak satu dan lainnya itu tidak akan merasa dirugikan. Oke, selanjutnya, adapun sektor-sektor distribusi pendapatan. Yang pertama yaitu distribusi pendapatan dalam rumah tangga. Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat terikat dengan terminologi sedekah. Konteks sedekah ini bukan pengertian bahasa Indonesia, tetapi dalam konteks terminologi Al-Quran, yaitu sedekah wajibah dan sedekah nafilah.
Adapun sodako wajibah yaitu bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban seperti nafkah, zakat, dan warisan. Dan yang kedua yaitu sodakoh nafilah yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amal seperti infak, akikoh, dan wakaf. Selanjutnya yaitu distribusi pendapatan dalam konteks negara. Nah, prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan pemanfaatan sebesar-besarnya sumber daya yang ada. Jadi, konsep distribusi pendapatan dalam konteks negara ini juga berasaskan pada pemerataan bagi seluruh rakyat yang ada di sebuah negara. Dan yang terakhir yakni distribusi pendapatan dalam konteks sektor publik atau pasar. Dalam kacamata ekonomi pasar Islam, mekanisme pasar menekankan seminimal mungkin peranan pemerintah. Pembenaran atas dibolehkannya pemerintah masuk sebagai pelaku pasar atau intervensi hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang fair terjadi atau distribusi yang tidak normal seperti biaya transaksi, kepastian hukum, serta masalah dalam distribusi. Kepentingan negara atau pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan di pasar adalah bagaimana pemerintah dapat menjamin pendapatan barang, termasuk barang dan jasa seluruh bangsanya, tidak hanya beredar pada kalangan tertentu atau orang yang punya modal atau bisa dibilang orang kaya, tetapi keadilan bagi seluruh rakyat. Baik, demikian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.